Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik. Selamat siang anak-anak. Apa kabar? Sehat hari ini ya? Perkenalkan, saya Pak Ferry atau Ferry Oktiarmi. Di sini saya membidangi di wakil bidang kurikulum. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang ekstrakurikuler dan sedikit akan saya selipkan tentang peminatan dan lintas minat di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Jadi sebelum saya bercerita tentang ekskul, saya akan menjelaskan sedikit bahwa di SMA 3 itu kita ketahui ada jurusan IPA dan IPS ya. Nah, dari jurusan IPA IPS itu kita juga mungkin anak-anak tahu sudah paham di SMP bahwa kita sudah pernah ketemu namanya mata pelajaran IPA atau IPS. Kalau IPA itu sendiri ada mungkin di SMA ada fisika, kimia, biologi dan fisika, kimia, biologi. Sedangkan di IPS itu ada geografi, sosiologi dan sejarah, ekonomi, geografi dan sosiologi. Jadi untuk lintas minatnya sendiri itu tergantung dari kelasnya. Misalnya kalau dia jurusan IPA, maka dia akan memilih lintas minat di mata pelajaran IPS dan bahasa. Misalnya di jurusan IPA itu lintas minatnya adalah pelajaran IPS dan bahasa. Misalnya di kelas 10 IPA 1 itu mata pelajaran lintas minatnya itu bisa geografi, bisa sosiologi, bisa ekonomi, ataupun di SMA 3 ada 2 mapel bahasa asing, yaitu bahasa Mandarin, tiga ya, bahasa Mandarin, bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Untuk IPA, IPS pun juga seperti itu. Jadi IPS juga akan belajar yang namanya fisika, kimia, biologi, ataupun juga yang jurusan bahasa seperti bahasa Jepang, bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Nah, itu sedikit tentang peminatan dan lintas minat. Nah, sesuai dengan materi yang diberikan, ini saya akan menjelaskan tentang ekskul, ekstrakurikuler yang ada di SMA 3. Tentunya di SMA 3 ada ekskul wajib dan ada ekskul yang sifatnya tidak wajib. Untuk ekskul wajib di SMA 3 itu ada yang namanya pramuka. Jadi pramuka di sini wajib diikutkan baik itu kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Sehingga ekskul dari pramuka itu sendiri itu wajib diikuti, sehingga ada beberapa materi harus disampaikan. Misalnya dalam pramuka ada beberapa siswa yang memang tidak ikut pramuka, maka kalau seandainya dinyatakan pramukanya C saja, itu bisa jadi dia tidak bisa naik kelas. Karena apa? Karena pramuka merupakan ekskul wajib. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, bagi kelas 10, kelas 11 ataupun kelas 12 wajib mengikuti ekskul pramuka. Itu kalau ekskul wajibnya. Nah, kalau ekskul wajibnya ini sendiri, anak-anak pramuka juga sudah sampai ke nasional. Sudah jauh sekali, karena ada yang dalam bidang pramuka, saya juga mengetahui anak-anak sudah sampai ke juara-juara nasional di dalam pramuka itu sendiri, baik itu dalam kategori apa saja, itu sudah banyak sekali yang memang menjuarai di tingkat nasional. Baik itu ada nasional juga, ada tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten, kota, itu sudah dilaksanakan oleh atau sudah diterima oleh SMA Negeri 3 Kota Jambi. Nah, selain ekskul wajib, kita ada juga ekskul yang tidak wajib, yang bebas memilih untuk siswa-siswa berekspresi atau berinovasi dari masing-masing ekskulnya. Misalnya di sini ada yang namanya English Debate. Nah, anak-anak debat bahasa Inggris ini sudah sangat maju juga. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena beberapa event-event nasional anak-anak sudah mengikuti sampai ke nasional dari jebolan-jebolan anak ekskul debat bahasa Inggris ini. Udah beberapa tahun mewakili Jambi di tingkat nasional. Itu ekskul bahasa Inggris. Ada juga ekskul paskibraka.
Paskibraka itu juga merupakan bagian ekskul dari SMA 3, dan juga kita juga pernah sampai ke provinsi, Paskibraka provinsi, ada juga kemarin sampai ke cadangan ke nasional. Setiap tahun SMA 3 tidak pernah tidak memberikan siswa sampai ke Paskibraka tingkat provinsi. Ekskul selanjutnya itu ada OSN ya. OSN ini dibagi beberapa mata pelajaran. Ada OSN fisika, biologi, kimia, geografi, astronomi, dan dari beberapa OSN ini sendiri juga banyak kakak-kakak kalian yang sudah juga sampai menjuarai di tingkat nasional. Itu dalam beberapa tahun ini ada seperti Julian ya. Julian ini dia juara 3 atau dia mendapatkan medali perunggu di tingkat nasional dalam olimpiade komputer. Nah, dan beliau ini dari hobinya di dalam olimpiade komputer itu sendiri, sehingga dia mendapatkan beasiswa di UI, di Universitas Indonesia, jurusan Sistem Informasi. Itu salah satunya. Ada juga beberapa anak-anak yang seperti dalam olimpiade fisika juara nasional, itu mereka juga diterima di universitas-universitas yang mereka inginkan. Ada juga kemarin Andrian ya, beliau merupakan alumni dari SMA 3 juga. Beliau dapat beasiswa di 2 universitas, di UGM dan di UI. Jadi beliau tinggal pilih ke UI ataupun ke UGM. Itu kalau ekskul keilmuan. Ada juga di sini yang namanya ekskul karya ilmiah remaja. Dari karya ilmiah remaja ini sendiri juga sudah banyak juga kakak-kakak kalian yang sudah menjuarai di tingkat nasional. Dari opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, ada fiksi, festival kewirausahaan inovasi, ada lomba-lomba nasional seperti LKTI PUPR, mereka juga ada juara 3 tingkat nasional. Dan di provinsi pun mereka juga sudah banyak sekali prestasinya, baik itu yang diselenggarakan dari dinas terkait ataupun dari universitas-universitas. Itu untuk KIR. Ada juga ekskul dalam bidang olahraga. Anak-anak banyak sekali yang mengikuti olahraga. Ada contohnya itu ekskul basket. Nah, ini yang paling dominan di SMA 3. Jadi kalau sudah yang namanya basket pasti keluar semua. Jadi terakhir kita juga menjuarai DBL ya. Kita juga menjuarai DBL pada tahun 2019. Dan event-event basket lainnya yang diselenggarakan dari sekolah, lembaga ataupun lainnya, itu banyak sekali mereka memperoleh prestasi-prestasi di bidang itu. Di SMA 3 juga ada ekskul yang namanya keagamaan. Ada Rohis itu rohani Islam, ada Rokris rohani Kristen, ada Rohbud itu rohani Buddha. Jadi di SMA 3 juga berbagai macam agama lengkap di sini. Jadi itu juga punya ekskulnya. Jadi anak-anak ini setiap kali kegiatan keagamaan mereka juga mengikuti kegiatan juga, kegiatan-kegiatan keagamaan juga mereka menjuarai juga di situ. Jadi dari berbagai macam ekskul mereka kakak-kakak kalian ini bisa berprestasi di bidangnya masing-masing. Nah, kalian juga dituntut nih, kalian sudah masuk ke SMA 3, kalian sudah resmi menjadi siswa SMA 3, berarti kalian berhak untuk mempertahankan prestasi-prestasi ini. Sehingga kakak-kakak kalian juga percaya sama kalian. Mereka sudah membesarkan nama SMA 3. Jadi kalian sebagai siswa-siswa kelas 10 itu juga harus bisa membesarkan nama SMA 3. Jangan cuma mau masuk SMA 3, tetapi bagaimana caranya kalian bisa mempertahankan
apa yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kalian. Misalnya kalian punya kemampuan di mana, kalian bisa mengikuti ekskulnya. Dari segi musik pun juga ada. Dari seni musik, kakak-kakak kalian juga sudah menjuarai juga sampai nasional, mengikuti FLS 2N itu juga sampai nasional dan mendapatkan medali emas, medali perak, medali perunggu. Mereka udah nyicip semua. Jadi tinggal kalian lagi. Jadi datang ke sekolah. Nantinya kalau seandainya kita sudah bisa tatap muka, tetap kalian mengikuti kegiatan-kegiatan ekskul di sekolah. Jangan sampai tidak mengikuti. Karena apa? Sekolah kalau belajar saja itu tidak cukup bagi saya. Kalau kalian datang ke sekolah, kalian mengikuti kegiatan-kegiatan ekskul, itu baru namanya sekolah. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun kalian, dan berdoa semoga kita bisa bersua dalam pembelajaran tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.